Kembali lagi di channel Sakti Dharma Chandra. Asmara berkat kaki dan kaki berkat Nusantara, berkat para dewa mahasuci dan semuanya yang sudah membersamai Santi bisa melakukan perjalanan suci Tirtayatra menuju Pura Batu Bolong, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini Santi juga nanti mau mengungkapkan sisi spiritual dari perjalanan Napak Tilas, Ida Pedanda Sakti Baurawuh, dan apa hubungannya beliau dengan Ratu Ibu Laut Selatan. Nanti akan melakukan penjelasan ya. Jadi nanti semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Bagaimana kita sebagai umat Hindu khususnya untuk ajaran leluhur Nusantara agar bisa menambah serada bakti kita dan rasa cinta kita kepada Nusantara agar tetap setia di jalan Dharma. Baiklah, nanti jangan lupa subscribe dan like dan share channel YouTube kita semua, Sakti Dharma Chandra. Sukses. Nah, baiklah, saat ini Santi berada di Pura Batu Bolong, tepatnya di Lombok Barat. Di sini Santi, ini di pintu masuknya ya. Tadi di sana untuk yang utama, ini sebelum pintu masuk utama untuk masuk ke jeruannya. Di sini kita bisa melihat agak ke sana, Ji. Ini adalah melambangkan Sang Hyang Gana, oke? Sang Hyang Gana. Terus nanti untuk di tengah di sini, ini kita bisa untuk melihat beliau Sugra untuk Ida Pedanda Sakti Baurawuh atau Ida Dayang Nirata. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk di sini kita bisa melihat beliau sebagai lambang Sang Hyang Baruna. Jadi ketika masuk di Pura Batu Bolong ini kita bisa untuk melihat beliau dan umat sedharma bisa ngaturin bakti di sini nanti sebelum masuk ke dalam seperti itu. Nanti bagaimana untuk lokasi ke dalam nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Kasembatan jati tak jongko srana kang yakti manembang sang mreksa yakti mukya pepareng margi kang waya jati dodo ado sang mustikaning asmara kasembatan jati tak jongko srana kang yakti manembang sang mreksa yakti mukya pepareng. Nah, baiklah, sekarang Santi sudah masuk menuju di jeruan pura di Pura Batu Bolong. Di sini kita bisa melihat beliau. Di sini pelinggih dari Dahyang Nirata. Oke, untuk di sini. Lanjut lagi. Di sini untuk pengrurah, oke. Pengrurah. Fokus di Santi. Nah, di sini untuk pelukatan ya. Ini untuk pelukatan, untuk pembersihan di sini. Sugra. Lanjut kita menuju di Pelawangan. Ini Pelawangan. Ini antara bolongan kalau orang Jawa melihatnya. Bisa fokus di sini. Nah, di sini bolongan. Bisa masuk ke atas. Nah, diusahakan kalau untuk memasuki pura, ya, untuk memasuki pura itu pakai kamen. Pakai kamen di depan sudah disediakan, nanti bisa sewa atau pinjam. Dan ini juga harus pakai selendang atau pakai sentang.
Nah, untuk di sini, untuk Santi infokan bahwasanya di sini adalah Padme Saneng ya. Terus niki adalah beliau Betara Lingsir Batu Bolong. Ini pelinggih beliau Betara Lingsir Batu Bolong. Ini untuk Betara Basuki untuk di sini, nggih. Untuk Betara Basuki. Terus untuk di sini pelinggih dari Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna. Terus untuk lanjut di sini adalah Pertitayan. Seperti itu. Baiklah, ini untuk di Pura Batu Bolong. Nanti untuk teman-teman jika ingin untuk nangkil dan di mana-mana, usahakan kita udah terbebas dari cuntake, pikiran kita harus bersih dengan Trikaya Parisuda dan juga memakai baju sembahyang, okay? Baiklah, nanti Santi selanjutnya untuk menampilkan video-video selanjutnya. Matur suwun semua. Baiklah, Astunggara, saat ini Santi masih berada di Pura Batu Bolong ya, di dalam perjalanan suci untuk Tirta Yatra di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat. Dan Santi menjelaskan untuk bagaimana hubungan spiritual beliau juga untuk Ida Pedanda Sakti Wawurawo bersama Ibu Ratu Laut Selatan. Di sini adalah beliau Ida Pedanda Sakti Wawurawo dan Ibu Ratu Laut Selatan adalah simbol keselarasan, keharmonisan, bahwasanya ketika Ida Pedanda Sakti Wawurawo banyak untuk melewati laut pesisir Laut Selatan dan Ibu Ratu Laut Selatan diyakini sebagai kekuatan Sang Baruna yang ada di semesta ini. Tak hanya itu, bahwasanya kekuatan ini adalah melambangkan energi maskulin dan energi feminim yang Santi baca, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari penonton Santi Dharma Chandra perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi ini Santi baca dari berbagai sumber juga. Santi Nunas Ampura jika memang ada perbedaan pendapat, tapi ini adalah ilmu yang mungkin kita bisa belajar, yang baiknya kita bisa selaraskan seperti itu kan. Pada akhirnya di setiap kita perjalanan suci, di setiap kita bagaimana untuk menjadi sebuah cahaya dalam kegelapan umat dan sosok pendeta yang memang direstui alam semesta, direstui Sang Ibu Ratu Selatan untuk memberikan cahaya-cahaya ke umat. Ini adalah sebagai bentuk hal yang memang perjalanan suci seorang pendeta yang beliau memang dari Jawa Timur. Mungkin sudah melihat untuk konten-kontennya Santi yang berada di Kediri, Jawa Timur, seperti itu. Dan ketika hal seperti ini dianggap bahwasanya pendeta agama Hindu khususnya Sugro untuk Ida Pedanda Sakti Wawurawo sebagai cahaya Dharma, cahaya kekuatan untuk ajaran Tirta, dan bagaimana beliau Ibu Ratu Laut Selatan adalah sebagai simbolis lokal genius. Itu adalah sebuah perpaduan yang luar biasa, kekuatan beliau, kekuatan Maha Suci dalam membersamai umat rakyat Indonesia, seperti itu kan. Banyak hal mungkin dari pendapat-pendapat orang atau persepsi dan lain-lain ya, bahwasanya Ibu Ratu Laut Selatan itu dianggap sebagai pesugihan, dianggap hal-hal yang minta tumbal atau apa. Santi katakan bahwasanya itu adalah salah besar, karena Ibu Ratu Laut Selatan adalah simbol sebagai kekuatan welas asih, ketegasan energi feminim. Beliau adalah sebagai lambang taksu perempuan, keberanian. Dengan keberanian, tapi dalam hati energi beliau adalah simbol welas asih yang luar biasa. Dan di sini Santi tadi sempat membaca salah satu sumber bahwasanya ketika Ida Pedanda Sakti Wawurawo menuju untuk di sini, untuk di Pura Batu Bolong ini, beliau menolong banyak nelayan-nelayan, memberikan pencerahan, bagaimana beliau mencerahkan umat, dan beliau memberikan ajaran Siwa Hindu untuk menuju di Lombok khususnya, karena perjalanan beliau dari Jawa menuju Bali, menuju Nusa Tenggara Barat sampai di Sumbawa, seperti itu kan. Dan pada akhirnya
ada yang menyebutkan bahwasanya beliau juga sering memakai jubah warna hijau. Jadi ini berbagai versi ya, Santi mohon maaf jika memang mungkin ada perbedaan pendapat, tapi karena ini sumber yang Santi baca, Santi informasikan kepada umat sedharma, itu sebagai bentuk restu dari Ibu Ratu Laut Selatan untuk membersamai perjalanan Sang Suci, Sang Pendeta kita, Ida Pedanda Sakti Baurawo, seperti itu kan. Jadi banyak hal karena Santi ketika mengenal beliau, Ibu Ratu Laut Selatan itu sejak kelas 2 SMA. Jadi kelas 11 lah waktu itu ya, kelas 11 SMA, dan mengenal sosok beliau yang luar biasa, bahwasanya apapun yang diberitakan oleh ya simpang siur, pendapat-pendapat orang dan apapun, bahwasanya sebaik-baik rumah kita kelak kita akan kembali bersama beliau, kita akan diaturkan kepada beliau untuk raga kita agar disucikan sama beliau, seperti itu kan. Jadi buat siapapun ya, bahwasanya kita tidak bisa mengingkari bahwasanya kekuatan alam semesta ini selalu akan membersamai kita. Dan lambang dari gunung dan laut adalah lambang Linggayoni, lambang Purusa Perdana, lambang keseimbangan energi maskulin, energi feminin, lambang dari yin dan yang sebagai bentuk wujud untuk keselarasan dan kesinambungan untuk kehidupan masyarakat yang ada, seperti itu. Jadi untuk hal-hal hubungan spiritual nanti dicek saja untuk di berbagai sumber ya kan. Karena apapun itu Santi sangat percaya dengan Ibu Ratu Laut Selatan. Santi sangat sayang sama beliau dan Santi akan selalu memberikan untuk nasihat-nasihat kepada umat sedharma atas petunjuk beliau, karena yang membuat Santi mungkin ya untuk lebih kalem, lebih wise, lebih berhati-hati itu beliau. Karena dulunya Santi tuh bisa dibilang ya hidup seenaknya, namanya anak muda gini-gini. Tapi sekarang itu Santi selalu berpikir, oh nanti kalau Santi ngelakuin ini nanti ibu marah nggak ya, nanti ibu ngerestuin nggak ya, nanti ibu seperti ini. Jadi apapun yang Santi lakukan harus dengan seizin beliau, seperti itu kan. Beliau adalah simbol bagaimana beliau kita bisa belajar pas waktu Santi lagi di Tanah Sunda di Jawa Barat. Beliau sangat membaur dengan umat dan masyarakat, melihat banyak umat, masyarakat, air mata, ujian, cobaan, dan beliau sebagai seorang perempuan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kekuatan secara niskala untuk mereka-mereka yang percaya pada kekuatan beliau. Beliau tidak membutuhkan untuk bisa disebut kayak tumbal atau apa, itu hoax. 1000% Santi yakin hoax. Beliau hanya membutuhkan jiwa kita, bakti kita, rasa hormat kita, agar kita bisa selaras dengan ajaran Hindu, ya, ajaran Trihita Karana, bagaimana hubungan kita dengan Sang Penguasa Alam, Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, dengan alam semesta. Jangan membuang sampah di laut, ya, karena itu rumah beliau, rumah kita masa depan, ya kan, rumah seluruh umat manusia. Karena nanti kita akan bisa kalau di Hindu ada ngaben dilarung di laut, ya kan, atau mungkin di sungai yang mungkin nanti alirannya bisa menuju ke laut. Terus nanti bagaimana hubungan kepada alam semesta, seperti itu kan. Hubungan-hubungan, dan ini juga Santi mungkin tidak asing ya, bahwasanya siapapun pemimpin yang ada di negara ini, khususnya sebagai presiden, pasti beliau ada sumber kekuatan dari Ibu Ratu Laut Selatan. Baiklah, terima kasih. Ini perjalanan suci Santi menuju Lombok, dan Santi haturkan kepada umat sedharma. Mungkin Santi masih ada salah-salah kata karena Santi juga masih belajar, mohon maaf jika ada perbedaan pandangan atau pendapat. Itu sebagai wadah kita, sebagai warna untuk belajar, bukan untuk ini merasa paling benar, ini paling benar, karena kita hidup dari berbagai sumber untuk belajar, dan kita juga memiliki kebenaran-kebenaran yang kita percayai dalam hati kita. Selama itu membawa kebaikan atau apapun, sebaiknya itu adalah hal yang kita yakini dan kita tebarkan sebagai sumber kasih sayang. Baiklah, terima kasih. Nanti Santi akan bisa memberikan tontonan atau liputan yang ada di Pura Batu Bolong, tepatnya di Lombok Barat. Matur suksma.